Mengapa engkau menangis? Saudara-saudariku terkasih, tak sedikit air mata yang tertumpah sejak virus corona memproklamasikan kekuasaannya di atas bumi ini. Air mata kehilangan keluarga yang kita kasihi, air mata rasa sakit, air mata ketika menyaksikan orang tua kita, anak-anak dan sahabat-sahabat kita harus berjuang menahan rasa sakit. Tak sedikit juga air mata yang tertumpah karena kesulitan ekonomi, masalah keluarga, dan juga kesulitan untuk merayakan pesta iman kita masing-masing. Saudara-saudariku, tangisan adalah ungkapan hati yang tak terkatakan melalui kata-kata. Tangisan adalah bahasa paling akhir ketika kita terpekur menyaksikan kemampuan kita yang ternyata hanya sebatas ini. Maria Magdalena kini hanya bisa kembali dan menangisi makam kosong. Maria Magdalena adalah seorang murid Yesus yang paling merasakan kehilangan ketika Yesus wafat. Kini kepada siapa lagi ia harus menyandarkan keterasingan hidupnya ketika semua stigma sosial diarahkan kepadanya sebagai seorang yang patut dijauhi karena ia pendosa. Yesus sudah tiada, dan bagi Maria Magdalena hidup ini tak ada gunanya lagi ketika apa yang menjadi sandaran hidupnya kini telah tiada. Saudara-saudariku, sedih, air mata, kecewa, frustrasi memang bisa dibenarkan sebagai ungkapan pengalaman tapal batas kehidupan kita. Namun mungkin benar jika kita katakan itu bukan solusi. Hidup lebih membutuhkan solusi ketimbang ekspresi. Mengapa demikian? Karena air mata bisa membuat pandangan kita ke depan kabur, dan akibatnya kita bisa saja tidak tahu kemana kita harus pergi dan siapa yang ada di depan kita yang sedang menawarkan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudariku, kehadiran malaikat yang menyapa Maria, "Mengapa engkau menangis?" adalah sapaan Allah. Ketika semua jalan hidup terasa buntu, apa yang paling penting yang mau disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria dan kita sekalian adalah, hapus air matamu dan tataplah ke depan, karena hidup harus terus berjalan. Ketika Maria Magdalena menghapus air matanya, ia melihat jalan pulang. Dan ketika dalam perjalanan pulang, ia mendengarkan suara orang yang dicarinya, yaitu Yesus. Maria pulang dengan membawa selusin solusi. Ketika ia telah bersedia menghapus air mata kesedihan dan beranjak dari kegelapan makam kosong hidupnya, pulang membawa sejuta kesaksian tentang pengalaman Yesus yang bangkit. Saudara-saudariku terkasih, kita merayakan Paskah dalam konteks air mata yang tak berkesudahan.
karena situasi yang sedang mengurung kita semua dalam rumah. Tuhan sudah bangkit. Mari kita semua membuang rasa takut, menghapus air mata, karena situasi ini bisa jadi adalah jalan yang sedang ditunjukkan Tuhan bagi kita untuk mengenal jalan-jalannya. Dalam arti kita perlu kembali dari makam-makam kosong dan gelap kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita mengenal dengan jelas suaranya memanggil kita. Maria, Dominikus, Henricus, Fredericus, Agustinus, dan siapapun kita. Ketika kita seperti orang-orang Yahudi yang sedang kehilangan pola hidup karena rasa sesal telah menyalibkan Yesus, kita mungkin bertanya, apa yang harus kami buat? Petrus hanya menyatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tuhan memberkati kita semua.